Selamat hari Minggu. Apa kabar buat semuanya? Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah hidup kita, amin. Dan itu luar biasa. Bulan ini kita belajar tentang God and my vocation. Kalau saudara lihat tiap bulan kita akan ada terus tema-tema dan saya harap saudara diberkati karenanya, direnungkan dan memberkati hidup saudara. Kali ini kita belajar tentang God and my vocation, tentang profesi kita dan Tuhan. Ya. Saya percaya setiap kita tuh pengen sukses. Semua orang di dunia pengen sukses. Gak ada yang lahir dengan cita-cita saya pengen jadi orang gagal. Setuju? Anak Tuhan juga ingin sukses, pendeta ingin sukses. Tapi sayangnya dalam mengejar kesuksesan seringkali kita mengalami kehancuran. Kita mengalami kekecewaan, kepahitan, luka dalam hidup ini. Persahabatan rusak gara-gara kita kejar kesuksesan. Hubungan keluarga rusak gara-gara kita kejar kesuksesan. Kenapa itu semua bisa terjadi? Semua itu ditentukan dengan apa itu sukses buat kita. Saya ulang sekali lagi, semua itu ditentukan oleh apa itu sukses buat saudara dan saya. Ya, nah sukses itu seringkali diukur dari kekayaan, popularitas, jabatan, kekuasaan, prestasi. Makin kaya, makin sukses, makin populer, makin sukses, jabatan makin tinggi, makin sukses, juara sini, juara sana, makin sukses. Buat cewek mungkin ditambah lagi satu, belanjaannya. Kalau branded semua, merek semua, makin sukses, kira-kira begitu. Nah, apa ini ukuran kesuksesan kita? Nah, ada juga di dalam Google kalau saya cuma search aja begitu yang umum, yang populer apa saja tentang sukses, maka ini yang ditulis di Google. Self-belief and hard work will always earn your success. Jadi kalau kamu percaya diri, kamu mau kerja keras, kamu pasti sukses. Ada yang bilang bahwa don't stop until you are proud. Jangan berhenti sampai kamu bangga dengan hidupmu. Ada lagi yang bilang perjuangan itu pasti, sukses itu belum tentu. Ada yang bilang sukses itu berisi kegagalan demi kegagalan, tapi tidak pernah hilang semangat. Ini jenderal besar yang tulis Winston Churchill. Sukses itu berisi dari kegagalan demi kegagalan, tapi tidak pernah kehilangan semangat. Justru dari kalau saudara pelajari ini, maka gak heran. Dari cara dunia menilai pekerjaan, cara dunia menilai sukses, maka banyak orang justru jadi luka dan pahit dalam proses meraih kesuksesan. Seringkali orang bisa merasa gagal, gak berharga, minder. Waktu uang yang dihasilkan dalam pekerjaannya tidak sebanyak yang lain. Waktu mobil yang dikendarainya gak sekeren mobil yang lain. Atau sebaliknya kita merasa sombong, kita merendahkan orang lain. Waktu uang yang kita hasilkan lebih besar daripada teman kita. Karena kita menilai kesuksesan dari berapa banyak uang yang kita dapat. Berapa banyak follower, berapa banyak popularitas yang kita dapat. Sampai akhirnya ada seorang yang menulis buku yang sangat ekstrim. Dia bilang begini, bekerja adalah sumber dari hampir semua kesengsaraan di dunia ini. Hampir semua kejahatan berasal dari bekerja. Karena itu manusia seharusnya tidak usah bekerja. Bob Black, The Abolition of Work. Buku yang ekstrim sekali. Nah, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan juga seringkali terpengaruh kan. Kita kebawa-bawa sukses, pengen kayak Raffi Ahmad lah, ya kan. Saya pengen jadi kayak Sultan Andara lah, pengen kayak beginilah, pengen kayak begitulah, ya kan. Akibatnya apa? Ada yang makin semangat dalam hidup, makin semangat untuk meraih kesuksesan. Tapi ada juga yang jadi I hate Monday. Tiap kali Monday kita gak semangat, kita malas. Kenapa sih Sunday gak lebih panjang? Kenapa long weekendnya gak long banget? Kenapa harus ada Monday lagi? Karena kita mulai merasa bahwa kayaknya bekerja itu adalah kutukan dari Tuhan. Karena manusia berdosa, kita ini dikutuk dengan bekerja. Dan kita berharap segera lepas dari kutuk. Kita berharap segera masuk surga supaya gak ada pekerjaan lagi. Tapi kalau Tuhan mau bawa kita ke surga, kita juga kok ragu-ragu. Itu jadi serba salah di situ. Apa itu bekerja sebetulnya? Apa itu bekerja sebetulnya? Minggu-minggu depan teman-teman akan share hal-hal praktis tentang bekerja. Bagian saya adalah mengajak kita semua belajar apa yang firman Tuhan bilang tentang bekerja. Bekerja adalah a gift dari Tuhan. Tolong slide-nya ya. Bekerja adalah a gift dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan.
Kalau Tuhan memberikan sesuatu, maka itu adalah sesuatu yang indah. Sesuatu yang luar biasa. Ya kan? Kalau Tuhan mengaruniakan sesuatu, harusnya kita terima dengan semangat. Kenapa? Karena Tuhan memberikan karunia, Tuhan memberikan anugerah. Dia gak akan membiarkan kita begitu aja. Nih udah gue kasih lu ya, terserah lu. Enggak. Nih gue kasih, gue sertai. Nih gue kasih, gue dampingin. Nih gue kasih, gue bimbing. Gue urapi, gue berkati. Itu Tuhan. Bahkan dari Kejadian 1 ayat 31 sampai 2, maka kita bisa melihat bahwa Allah sendiri bekerja. Dari sejak di Taman Eden. Taman Eden melambangkan surga, bisa dibilang begitu. Belum ada dosa, Tuhan bekerja. Alkitab bilang ini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Maka selesailah penciptaan seluruh alam semesta. Maka pada hari yang ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaannya itu, lalu dia beristirahat di hari Sabat. Selanjutnya Tuhan bekerja lagi memelihara dunia ciptaannya sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Makanya suatu hari saya ke Israel, saya ketemu sama orang Yahudi dan saya tanya gini, kenapa sih orang Yahudi kok terkenal banget soal pekerjaan? Hebat. Raja baja di dunia, orang Yahudi. Raja minyak di dunia, orang Yahudi. Raja emas di dunia, orang Yahudi. Semua bisa dibilang Yahudi. Kok bisa? Teman saya pernah kuliah di Amerika, dia bilang, gua pernah kerja kelompok sama semua bangsa. Beda-beda loh cara kerja semua bangsa. Orang Asia itu rajin, orang Asia rajin. Tapi mereka beda rajinnya sama orang bule. Bule itu lebih tenang, lebih santai, tapi banyak ke perpustakaan. Orang Yahudi beda lagi, ke perpustakaan tapi yakin banget gue tuh lebih pintar dari orang lain. Padahal belum tentu dia lebih pintar. Tapi yakin sekali bahwa saya umat pilihan Tuhan. Yang paling santai orang Indonesia. Sehari sebelum tugas dikumpulkan baru kerja. Itu pun nyalin punya orang, saudara. Tapi saya tanya, kenapa lu orang Yahudi kok kerja tuh pada hebat-hebat? Dia bilang ini, karena setiap kali kami buka kitab suci kami selalu menemukan di pasal pertama, Allah kami bekerja. Dan karena Allah kami bekerja, maka kami pun bekerja. Wow, cuma saya pikir-pikir, Alkitab dia sama kita juga mirip toh. Pasal pertamanya sama kita, sama. Tapi kenapa kita nggak giat bekerja ya? Nah orang Yahudi melihat ini, bukan cuma Allah bekerja, tapi ayat berikutnya adalah, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden itu untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Jadi kita dilibatkan untuk bekerja. Kita diberi anugerah untuk bekerja sejak dosa belum ada. Jadi pekerjaan bukan produk dosa. Pekerjaan bukan hukuman. Bekerja bukan kutuk. Bekerja adalah kesempatan untuk berkarya dan berbuah di dalam Tuhan. Waktu kita bekerja, kita punya kesempatan untuk berkarya. Waktu kita bekerja, kita punya kesempatan untuk berbuah di dalam Tuhan. Nah bayangin kalau I hate Monday, berarti I hate berkarya, I hate berbuah untuk Tuhan. Setuju? Kita perlu cocokin pemikiran kita ya, cocokin hidup kita lagi, dikalibrasi ulang. Bagaimana kita justru tiap kali Monday, bukan I hate Monday, kita bilang hello Monday. Apa kabar Monday? Kita ketemu lagi, gue mau berkarya lagi, gue mau berbuah lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Bekerja itu baik buat kita. Bekerja bukan sekedar untuk cari uang, tapi bekerja itu baik buat kita. Bahkan sampai usia senior sekalipun, sebaiknya saudara tetap ada yang dikerjakan. Orang tua saya nggak betul-betul berhenti dari pekerjaannya. Kenapa? Bekerja tuh baik, mengisi waktu, mengisi hati. Bekerja itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita tetap berkembang, tetap bugar. Setuju? Karena bekerja itu bukan cuma soal uang, tapi bekerja itu baik. Meningkatkan rasa tanggung jawab kita, membangkitkan karakter kita seharusnya. Membuat kita bisa berhubungan dengan orang lain. Membuat kita belajar bicara dengan orang lain. Bekerja itu baik buat kita.
Bekerja adalah bagian dari kehidupan yang ideal, yang indah, yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Bahkan Tuhan Yesus turun ke dunia, gak ambil jalur lain loh. Dia ambil jadi anak tukang kayu. Pekerjaan yang sangat umum, pekerjaan yang perlu perjuangan. Dia gak pilih lahir sebagai anak raja, yang udah gak usah ngapa-ngapain dapat uang terus. Dia gak pilih lahir seperti dewa-dewa Yunani yang terkenal pada saat itu. Salah satunya Thor. Saya kalau nonton film Thor ya, saya membayangkan, aduh gue pengen kayak Thor ya. Setuju saudara? Keren gitu loh. Wih luar biasa. Terus gak usah kerja loh dia. Saya mikir kerja dia apa ya? Kadang-kadang superhero saya pikir Superman kerjanya apa. Kalau Batman kan pengusaha saudara. Tapi saya rasa kita gak usah panjangin bahas ini ya. Kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus gak pilih jalur seperti Thor. Tuhan pilih sebagai anak tukang kayu. Kenapa? Sebab ini dia. Semua pekerjaan itu baik. Semua pekerjaan yang baik itu berharga di mata Tuhan dan berasal dari Tuhan. Ini yang mau Tuhan ajar. Tukang kayu itu pekerjaan yang baik. Tuhan mau bilang itu berharga. Itu berasal dari Tuhan. Bahkan kalau kita baca Alkitab, maka Alkitab bukan sebuah kitab yang bercerita bagaimana Tuhan memakai pendeta-pendeta untuk kemuliaannya. Tidak. Alkitab bercerita bagaimana Tuhan memakai berbagai macam profesi untuk memuliakan Tuhan. Alkitab cerita ada juru minuman yang dipakai memulihkan Israel. Juru minuman. Juru masak kira-kira begitu. Nehemia namanya. Ada businessman Abraham, Yakub. Ada nelayan Yohanes, Petrus dan teman-temannya. Ada pejabat negara Yusuf, Daniel. Ada kontraktor Paulus, Rasul. Ada ibu rumah tangga Naomi, Ruth, Esther. Ada dokter Lukas. Ada seniman Asaf, penulis-penulis kitab Mazmur. Ada asisten rumah tangga Onesimus. Satu kitab ditulis tentang dia, Filemon. Kalau sudah baca cuma satu pasal, itu tentang seorang asisten rumah tangga. Yang Paulus bilang ini, dia sangat berguna bagiku. Wow. Dan tentunya pendeta. Dipakai Tuhan. Sama-sama, gak ada yang lebih mulia. Semua berharga, semua memuliakan Tuhan. Nah, Tuhan lahir sebagai anak tukang kayu untuk mengajar kita. Belajar menghargai semua pekerjaan, semua profesi. Guru, pengasuh anak, suster. Kalau saudara yang sudah punya anak, kalau yang ibu-ibu muda, karena aduh kalau gak ada suster mati gua. Gak tahan gua, aduh harus terus-terusan. Gak kebayang ya mak-mak zaman dulu bisa anaknya 12. Bikin kesebelasan aja kelebihan 1 saudara. Ya kan? Anaknya gini gimana caranya tanpa perawat. Guru. Waduh gak kebayang kalau gak ada sekolah gak ada guru, setuju? Anak dari kecil sampai umur 18 kita yang harus ngajarin semua matematika, fisika, kimia, biologi, PMP. PMP udah gak ada apa tuh sekarang. Ya apapun itu ya kan. Kita harus ngajarin, waduh teler kita. Tapi lihat yang menarik ini. Waktu anak kita cita-citamu anakku apa? Jadi suster. Jangan gitu. Kita hargai tanpa suster mati gua. Anak mau jadi suster kok gak boleh? Kita hargai sekolah, guru yang luar biasa. Waktu anak cita-cita jadi guru kita bilang ini, kapan kayanya lo? Tuhan tuh memberi kita panggilan masing-masing sesuai profesi kita, sesuai panggilan kita. Profesi masing-masing sesuai panggilan kita. Untuk kita saling melayani. Karena ada guru, kita bisa bekerja, saya bisa bekerja. Anak saya bisa sekolah, setuju? Guru juga melayani saya sebagai orang tua yang menyekolahkan anak. Saya pun melayani guru untuk menyediakan kehidupan buat dia. Sebetulnya semua profesi Tuhan sediakan untuk saling melayani satu sama lain. Supaya kita semua bisa semakin bertumbuh memuliakan Tuhan. Amin. Istri saya dulu kan full time gereja. Waktu punya anak. Waktu itu anaknya masih kecil sekali saudara.
Sekarang sudah gede sekali. Waktu masih kecil, dia berhenti dari, waktu masih hamil, dia memilih berhenti dari full time. Kenapa? Saya mau membesarkan anak saya ini. Sebab Tuhan mempercayakan pada saya anak untuk saya bimbing, untuk saya muridkan, untuk mengenal Tuhan. Semua bilang, waduh gak berharga itu. Ngapain coba kita udah tetap pelayanan, tetap begini. Dia bilang, enggak, keluarga saya berharga. Kenapa saya mention ini? Karena ada banyak ibu-ibu rumah tangga merasa hidupnya jadi tidak berharga. Karena gue kerjaannya cuma ngurusin rumah terus. Aduh gue gak ada hidup ini, gak ada harganya sama sekali. Waktu saudara mengerti Tuhan lagi mau bilang ini, semua pekerjaan yang baik itu berharga dan berasal dari Tuhan. Saudara bisa menikmati setiap hari yang saudara kerjakan itu sebagai cara kita untuk memuliakan Tuhan. Gimana caranya Pak memuliakan Tuhan Pak? Dengan cara mengerjakannya dengan excellent. Yuk slide berikutnya. Dengan cara mengerjakannya dengan excellent. Gak usah ini, Pak kalau Bapak kan pendeta teriak-teriak memuliakan Tuhan Pak. Kalau kita teriak-teriak dimarahin orang. Saudara, memuliakan Tuhan tuh bukan teriak-teriak. Memuliakan Tuhan tuh bukan pakai mic. Memuliakan Tuhan adalah dengan mengerjakan pekerjaan kita dengan excellent. Ada seorang pilot yang naik, gimana caranya saya memuliakan Tuhan? Masa saya ngomong di mikrofon, penumpang semua, terimalah Yesus kalau enggak jatuh pesawat kita. Oh bukan. Kalau kamu pilot mau memuliakan Tuhan, daratkan pesawatmu. Waktu pesawatmu mendarat, semua orang bilang ini, haleluya. Lega, amin. Itu memberkati banyak orang. Waktu engkau jadi guru, jangan terus menyesali nasib, kenapa gue jadi guru? Tapi nikmati bagaimana engkau bisa menaruh banyak value di anak didikmu. Mungkin gak kelihatan, tapi kamu taruh banyak hal di situ. Yang suatu hari mereka akan mewarnai dunia. Waktu kamu mengerjakan profesimu sebagai guru dengan excellent, engkau sedang memuliakan Tuhan. Waktu engkau merawat anak mungkin jadi suster, engkau rawat dengan sebaik-baiknya. Itu memuliakan Tuhan. Waktu anak itu belajar mengenal Tuhan, wow. Kalau ada suster yang cinta Tuhan, pasti rebutan ibu-ibu di sini. Buat saya aja, buat saya. Wah dia tarik-tarik putus semua akhirnya. Ada seorang jemaat yang suatu kali, ada yang sudah meninggal, ada yang ini, waktu saya sana, orang datang banyak, Pak Andi, ini Kristen. Orang ini Kristen benar. Kenapa? Karena dia mengerjakan profesinya sebagai pengusaha dengan excellent. Ada jemaat yang tiap kali orang ketemu saya di kota ini, selalu bilang ini, Pak Andi kenal dia, itu orang luar biasa. Bukan sukses gimana, bukan maksudnya gini, dia lagi punya masalah tapi orang mengakui, luar biasa. Di tengah masalahnya pasti tidak sempurna. Tapi kita bisa lihat karakternya. Wow. Even di tengah masalah waktu sudah mengerjakan dengan excellent. Engkau memuliakan Tuhan. Amin. Nah sayangnya semua itu rusak waktu ego masuk dalam pekerjaan kita. Oke. Semua itu rusak waktu ego masuk dalam pekerjaan kita. Firman Tuhan kita banyak belajar dari Kejadian awal sekali ini ya. Kejadian 3 bilang ini. Karena perbuatanmu itu, karena dosamu itu Adam dan Hawa. Terkutuklah tanah. Apa dosanya, apa perbuatannya? Melawan Tuhan. Adam dan Hawa gak mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Adam dan Hawa gak mau hidup di dalam rencana Tuhan. Adam dan Hawa mau hidup di dalam rencananya sendiri. Ego. Gue gak mau ngatur taman begini terus, gak mau. Gue mau bikin sesuatu yang lebih keren. Akibatnya terkutuklah tanah. Bukan Tuhan jahat. Tapi memang di luar Tuhan gak ada berkat. Di luar Tuhan gak ada kehidupan. Lu mau coba pakai nama, nanti kita lihat. Mau coba cari nama, tetap stres nanti. Akibatnya apa? Engkau harus bekerja seumur hidupmu agar tanah ini bisa menghasilkan cukup makanan bagimu. Semak dan duri akan dihasilkan tanah ini bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan liar akan menjadi makananmu. Coba kita lihat. Apa ininya, hasilnya. Bukan yang ini, yang tadi, ini dia. Akibatnya apa? Kita harus bekerja keras seumur hidup kita agar cukup.
Semak dan duri dihasilkan tapi udah bekerja keras. Itu bicara apa? Kita lelah, kita khawatir, nggak pernah cukup. Kita tuh nggak pernah puas. Semak dan duri dihasilkan, luka dalam proses mengejarnya semua. Coba kita lihat slide ini. Tolong ya. Waktu Tuhan tidak lagi menjadi pusat dari hidup kita, Tuhan tidak lagi menjadi pusat dari pekerjaan kita, kita menjadikan diri kita sebagai pusat pekerjaan kita. Diri kita sendiri. Sejak saat itulah kita bekerja untuk memuaskan diri. Dan sekali lagi kabarnya gini, kita tidak pernah puas. Makanya frustasi, capek. Waktu kita tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat dari hidup kita, kita menjadikan value dari dunia menjadi pusat dalam pekerjaan kita, maka sejak hari itu kita kerja hanya untuk mendapatkan kekayaan. Karena dunia mengajarkan kita bahwa gini, yang dihargai itu yang kaya. Makanya tadi kita setuju bahwa guru menolong kita, tapi kita tidak mau anak kita jadi guru. Kenapa? Diukurnya pakai value dunia, kapan kayanya lo? Kita meremehkan siapa dia? Guru. Tapi kan guru harusnya digugu dan ditiru. Diguguk iya. Saking merendahkannya luar biasa. Waktu Tuhan slide berikutnya tidak menjadi pusat dari pekerjaan kita. Maka kita menjadikan nama kita sebagai pusat pekerjaan kita. Sejak saat itu kita bekerja untuk mendapat pengakuan. Nama, pengakuan. Sekali lagi akibatnya adalah ini. Kita lelah, kita khawatir, kita tidak pernah puas, kita terluka. Setuju? Kenapa terluka? Gue udah capek-capek loh, direndahkan nih. Gue udah berjuang mengerjakan, direndahkan nih. Kenapa kita nggak dapat nama? Gue udah kerja gini loh. Kok enak banget tuh anak ya, gak kerja apa-apa, hidupnya mewah-mewah. Karena ukuran kita uang. Lelah, khawatir, tidak pernah puas, dan terluka. Sama seperti waktu peristiwa Babel dibangun. Saya harap saudara pernah sekolah minggu, kalau saudara baru bertobat belakangan ini, saya cerita sama saudara ya. Jadi manusia di kitab Kejadian ceritanya sudah mulai maju. Terus mereka udah pintar dan hebat. Mereka bilang ini, ayo kita bangun sebuah kota yuk. Yang menaranya tinggi banget. Menara tertinggi di dunia. Nah, kira-kira begitu. Kita bangun ini. Dan bahasa yang terjemahan Indonesia bilang ini, yuk kita cari nama. Bahasa Indonesia sehari-harinya supaya kita termasyur. Dan tidak tercerai di seluruh bumi. Mereka bangun tinggi. Dan Tuhan, Alkitab bilang ini, Tuhan pun mengakui hebat mereka, hebat. Tapi waktu mereka mulai membangun, lihat nih, waktu kita mau bukan Tuhan sebagai pusat, tapi ego kita, mulai yang tadinya kerja sama baik, mulai saling clash satu sama lain, mulai saling salah paham satu sama lain. Sehingga kota itu diberi nama Babel, artinya apa? Kacau. Kenapa kacau? Bahasa mereka berantakan. Tadinya bisa mengerti. Dulu gue ngerti loh kalau lu ngomong. Kenapa sekarang enggak ya? Karena semua saling egois. Semua memikirkan kepentingannya masing-masing. Semua pengen kaya sendiri. Semua pengen yang paling dipuji. Tadinya teman jadi musuh. Tadinya keluarga jadi gak kenal. Saling melukai satu sama lain. Kacau. Bagaimana kita dipulihkan dari semua itu? Bagaimana kita tidak ikut kacau? Alkitab bilang nih, Yesus menebus kerusakan itu. Amin. Mungkin ya gimana tapi gimana? Kan Yesus cuma bikin kita masuk surga. Oh tidak. Yesus tidak cuma bikin saudara dan saya masuk surga. Yesus membuat kita mempunyai kehidupan yang sejati. Gimana caranya? Coba kita lihat gambar ini. Saya suka pakai gambar ini dalam tahun-tahun belakangan kemarin. Lihat ini. Semakin kita ikut Tuhan, semakin kita akan menyadari, kita gak sempurna ya. Udah ikut, makin aduh kok masih ada kurang ini. Kita sadar, kita gak bagus ya. Tapi kita sadar Tuhan makin luar biasa. Tapi lihat bagaimana salib Kristus dalam segala keadaan selalu mengisi setiap bagian hidup kita.
Nah ini yang saudara dan saya perlu alami masing-masing. Bagaimana firman Tuhan mengisi itu. Karena cara Tuhan memulihkan kita dalam dunia pekerjaan bukan menjatuhkan uang dari langit. Karena Tuhan khawatir banyak yang masuk rumah sakit kalau itu terjadi. Tapi caranya Tuhan mengisi kekosongan hati saudara dan saya. Amin. Oh iya, Tuhan bisa buka jalan dalam pekerjaan kita. Tuhan bisa buka jalan dalam profesi kita. Tuhan bisa memberkati kita. Oh ya, amin. Tapi yang terutama, lebih dari itu semua apa? Dia memulihkan hati yang kosong. Dia memulihkan kebutuhan kita untuk dihargai, dicintai. Dengan cara apa? Lihat salib Kristus itu. Menunjukkan betapa engkau berharga di mata Tuhan. Betapa engkau dicintai di mata Tuhan. Sehingga tidak ada lagi celah. Lihat itu, ini yang menarik. Enggak ada lagi celah yang kamu butuh lagi dari luar. Kamu enggak cari pengakuan lagi. Kamu enggak perlu diisi, aduh barang gua kurang bermerek nih. Aduh mobil gua kurang keren nih. Kenapa? Salib Yesus cukup buat kita. Saya tahu saya berharga di mata Tuhan. Saya tahu saya dicintai Tuhan. Saudara mungkin tahu John Mogi? Seorang pendeta. Kemarin dia berulang tahun 50 tahun. Saya diundang ke situ tapi saya tidak bisa hadir karena saya harus ada meeting besar di sini. Sehingga saya memilih saudara daripada ke ulang tahunnya. Jangan disebarluaskan. Di klipnya saya lihat bagaimana dia cerita gini loh. Di ulang tahun itu dia cerita bahwa saya ini dulu minder. Merasa hidup ini gak berharga. Menyesal jadi anak pendeta. Merasa aduh penampilan gue gak ada keren-kerennya gini-gini kan. Sampai suatu kali di gereja dia dengar khotbah tentang ini. Kita adalah ciptaan Allah. Kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dia bilang ini khotbah itu sederhana. Banyak dikhotbahin. Tapi hari itu khotbah itu begitu mengisi hati saya. Penuh. Salib itu penuh. Sampai dia pulang dia merasa kok gue merasa gue sadar sekarang gue siapa. Nggak apa-apa perut gue nggak six pack tapi one pack. Karena itu salah satu komplainnya dia. Nggak apa-apa penampilan gue. Tapi gue tahu gue berharga. Sejak hari itu dia bilang hidup saya semangat sekali. Dia nggak hate Monday lagi. Tapi dia say hi sama Monday. Dan jadilah John Mogi yang sekarang. Buat saudara dan saya tidak ada salahnya dengan barang branded. Tapi pakai branded atau tidak mempengaruhi rasa berharga kita seharusnya. Kemarin saya ketemu satu orang, secara dunia mungkin memang dia dianggap tidak ada yang bisa dibanggakan dalam hidupnya. Secara dunia, dia akui itu. Dan dia bilang ini, saya minder, saya merasa gagal. Tiap kali saya habis ketemu orang, saya pulang merasa berat sekali. Karena saya tahu gini, kenapa gue gak bisa sebaik dia? Kenapa gue gak bisa gini? Karena sekolah gue juga gak terlalu hebat. Gimana caranya? Hidup ini buat apa? Dia menyesali hidupnya. Sampai suatu hari dia bilang nih, saya mendengar tentang gospel. Dan waktu pulang dari situ, saya bisa gak rasa berat lagi. Tahu-tahu saya tahu saya berharga. Wah orang boleh ngomong apa, saya berharga, saya dicintai. Tadinya dia introvert sekali gak berani ngomong sama orang. Sekarang dia bisa ngomong sama orang. Dia bilang nih, semua celah, semua kekosongan itu diisi oleh penebusan kasih Kristus. Yang membuat saya, dia tahu ini, oh dunia bilang gue gak bisa dibanggakan. Tapi Tuhan, di depan Tuhan saya jadi anaknya. Saya dibanggakan oleh Tuhan. Dan itu membuat dia rasa wow. Dan dia tahu apa yang terjadi. Dia bukan terus langsung jadi bam, bukan. Dia cerita tapi dia bilang ini, sekarang saya semangat sekali dengan hari-hari hidup saya. Saya semangat menghadapi setiap hari. Kenapa? Saya tahu saya gak seperti apa yang orang ngomong. Saya berharga. Pekerjaan yang saya lakukan berharga di mata Tuhan. Memuliakan Tuhan. Yang setuju kata amin. Tapi bayangin kalau saudara tidak mengisi ini. Saudara boleh kaya. Saudara boleh ganteng cantik. Saudara boleh apa lagi? Populer. Tapi frustasi. Ada pemusik yang namanya John Coltrane. Pemusik, ada beberapa yang tahu tadi. Musisi jazz. Dia musisi jazz yang dianggap mempengaruhi musik dunia abad 20 kemarin. Dan salah satu albumnya nanti setelah dia mengenal gospel,
Albumnya itu menjadi album yang dianggap salah satu the best album, jazz album sepanjang sejarah. John Coltrane pemusik yang hebat, populer luar biasa. Tapi dia bilang bedanya apa sebelum kenal Yesus sama sesudah kenal Yesus. Sebelum kenal Yesus saya bekerja untuk nama saya. Saya bekerja untuk musik saya. Saya mau membuktikan sama dunia gue musisi yang hebat. Dan tiap kali dia karang lagu stres saudara. Terkenal stres. Kenapa? Dia takut lagunya ada kekurangan. Dia takut notnya terlalu sederhana. Dia takut kurang hebat. Dia takut dikritik. Dia takut dibandingkan dengan yang lain. Gak bisa tidur. Perlu drugs. Dia pakai kenapa? Stres hidupnya. Makin terkenal makin stres. Sampai akhirnya 1 tahun di mana dia bilang ini. Ada kebangunan rohani yang saya alami di hidup ini. Dan sejak itu dia mengalami salib Kristus. Mengisi semua hidupnya. Dia bilang sejak itu musik saya bukan tentang saya lagi. Musik saya adalah tentang penyembahan saya kepada Tuhan. Saya berikan yang terbaik untuk menciptakan musik untuk menyembah Tuhan. Dan waktu saya nggak memikirkan kesempurnaan buat nama saya sendiri. Justru ternyata musik saya digemari banyak orang. Menjadi album, judul albumnya tuh. Apa tadi saya lupa. The Love Supreme. Love Supreme. Itu album the best album sepanjang sejarah jazz. Salah satunya ini. Setelah dia menjadi. Kalau saudara ikutin isinya ada Mazmur, ada apa begitu loh. Kaya, berhasil, tanpa Tuhan, marah-marah terus. Contohnya siapa? Ronaldo. Ya kan? Kurang apa? Setahun digaji berapa triliun. Tetap marah-marah. Kenapa stres? Kosong. Uang gak bisa mengisi kekosongan. Popularitas gak bisa mengisi kekosongan. Makanya Tuhan bukan memberkati kita dengan cara uang bukan. Yang terutama bukan uangnya. Yang terutama rasa berharganya. Rasa dicintainya. Amin. Amin. Saya tutup dengan begini, pemusik boleh maju ke depan. Tadi kebaktian 1, sebelum saya maju, saya pura-pura marah. Jadi gak berani maju lagi. Saya janji gak akan kasih kalian turun lagi kok, don't worry. Selamanya di sini sampai Tuhan datang ya. Tadi kita baca semua dari Kejadian, awal penciptaan. Sekarang saya mau ajak saudara ke kekekalan, surga nanti, amin. Di Yesaya 60 ayat 17-20. Ini surga. Aku membawa emas kata Tuhan sebagai ganti perunggu. Perak sebagai ganti besi. Kuberi perunggu sebagai ganti kayu. Besi sebagai ganti batu. Ini bicara apa? Di dalam kekekalan nanti tetap ada pekerjaan yang kita buat. Dan Tuhan mau bilang ini loh. Apapun yang kamu kerjakan berharga. Kamu merasa batu, no itu berharga, itu besi. Kayu, enggak itu perunggu. Kamu bilang ini cuma perunggu, itu emas di hadapan Tuhan. Apa yang saudara kerjakan itu emas di hadapan Allah. Berharga di mata Tuhan. Negerimu akan kubuat aman dan tentram, diperintah dengan keadilan. Enggak melukai lagi seperti saat ini keadilan sosial begitu rusak di mana-mana. Tidak ada lagi berita tentang kekerasan di negerimu. Tentang kehancuran dan keruntuhan di wilayahmu. Lihat di bagian ini. Seperti tembok aku akan melindungi engkau. Dan engkau akan memuji aku sebagai penyelamatmu. Engkau tidak perlu disinari matahari di waktu siang. Dan tidak perlu diterangi bulan di waktu malam. Sebab aku Tuhan menjadi penerang abadi bagimu. Masa berkabungmu akan berakhir. Kenapa nanti dalam surga tidak perlu matahari lagi? Sebab saudara dan saya, Tuhan cukup buat kita. Kita gak perlu cahaya lain, kita gak perlu pengakuan lain, kita gak perlu pujian, amin. Kenapa? Karena Tuhan sudah memuji kita, Tuhan sudah menghargai, Tuhan sudah mencintai kita. Dan kekekalan itu dimulai dari sejak saudara dan saya terima Yesus. Sejak salib itu memenuhi hati kita. Engkau gak perlu matahari yang lain. Tuhan cukup buat kita. Orang boleh tetap merendahkan kita. Dunia gak terus berubah loh setelah kita belajar firman ini.
Oh dunia jadi baik. Enggak, dunia tetap akan, siapa lu? Tapi kita bilang, gue gak perlu matahari lain. Tuhan cukup buat saya. Amin. Alvin, gak level Alvin mah. Kita gak perlu matahari lain. Pujian orang tidak berpengaruh lagi buat kita seharusnya. Karena salib Kristus, penghargaan Tuhan, itu cukup buat kita sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.